Yuk. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nita Agustin, Nurul Aini, Rahmanisa, Dwi Aji Utomo, Puji Arista, Siti Azizah, dan Rama Dwi. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang pendekatan teori keagenan atau agency approach. Next. Teori keagenan atau agency approach yaitu struktur modal menurut Brigham dan Houston tahun 2001 merupakan bauran dari utang, saham preferen, dan saham biasa yang direncanakan perusahaan untuk menambah modal. Weston dan Copeland menyatakan struktur modal adalah kombinasi pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham untuk kegiatan pendanaan perusahaan. Menurut Jensen dan McLean tahun 1976, hubungan keagenan muncul ketika seorang atau lebih atau prinsipal mempekerjakan orang lain demi melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Diartikan sebagai pemegang saham dan agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Prinsip utama dan teori agensi yaitu adanya kontrak kerjasama antara agen dan prinsipal, di mana agen diberikan wewenang penuh untuk mengelola aset ekonomis prinsipal guna mencapai kemakmuran. Slide berikutnya akan dibawakan sama Mbak Nurul Aini. Teori keagenan atau agency approach. Teori keagenan adalah suatu teori yang menjelaskan adanya konflik antara manajemen dan pemegang saham. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Para pemegang saham berharap manajemen bertindak atas kepentingan mereka sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai sekaligus memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Sedangkan para manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer sendiri. Dengan demikian muncullah konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Penyebab konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemen diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan Nuswan dari 2013. Di dalam agensi teori terdapat 3 buah asumsi menurut Eisenhardt pada tahun 1989. Asumsi yang pertama yaitu asumsi tentang sifat manusia, di mana asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri atau dapat disebut self-interest, memiliki keterbatasan rasionalitas atau dapat disebut juga bounded rationality, dan tidak menyukai resiko atau risk aversion. Asumsi yang kedua yaitu asumsi tentang keorganisasian, di mana asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asymmetric information atau AI antara prinsipal dan agen. Asumsi yang ketiga yaitu asumsi tentang informasi, di mana asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prinsip utama teori ini adalah adanya kontrak kerjasama antara agen dengan prinsipal, di mana agen diberikan wewenang penuh untuk mengelola aset ekonomis prinsipal guna mencapai kemakmuran. Astuti 2014. Manajemen dalam mengelola perusahaan cenderung akan mementingkan kepentingan pribadinya karena adanya asymmetry information dengan prinsipal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan oportunistik manajer adalah melalui diversifikasi struktur kepemilikan. Astuti 2014. Pendekatan teori keagenan atau agency approach. Teori agensi yaitu hubungan antara dua pihak, yang pertama pemilik atau prinsipal dan yang kedua manajemen agen. Kedua, teori keagenan menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik
sebagai prinsipal dan manajer sebagai yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak akan memaksimalkan fungsi utilitasnya. Konflik pemegang saham dan manajemen. Pemegang saham dan manajemen akan mengalami konflik kepentingan. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Konflik pertama, jika utang mencapai jumlah yang signifikan dibandingkan dengan saham, maka pemegang saham akan tergoda melakukan substitusi aset dan akan menyebabkan peningkatan risiko perusahaan. Hal tersebut membuat keuntungan bagi pemegang saham. Akan tetapi, berita buruk bagi pemegang utang karena bunga yang dibayarkan akan tetap sama. Tidak peduli seberapa besar keuntungan perusahaan. Untuk mencegah situasi ini, pemegang utang akan membebani bunga yang semakin tinggi dengan meningkatkan utangnya. Yang kedua yaitu, jika manajemen tidak mempunyai saham di perusahaannya, maka keterlibatan manajer akan semakin berkurang. Ada konflik antara pemegang saham dengan manajer. Konflik tersebut bisa dipecahkan jika manajemen mempunyai saham 100% di perusahaan. Dalam situasi ini, kepentingan manajer dengan pemegang saham akan menyatu. Dalam kenyataannya, pemegang saham ingin berbagi resiko dan akan terjadi kepemilikan manajemen yang parsial. Trade-off semacam ini akan mengarah pada struktur modal yang optimal. Mengatasi konflik kepentingan dalam agensi teori. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen, seperti yang diutarakan oleh Batala tahun 1994. Yang pertama, pengawasan Good Corporate Governance atau GCG. Yang kedua, menyamakan kepentingan manajemen. Yang ketiga, utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Yang keempat, pemberian rewards atau punishment, penghargaan dan hukuman. Yang kelima, intervensi langsung oleh pemegang saham. Dan yang keenam, meningkatkan kepemilikan salah satu institusi. Contohnya yaitu kebijakan dividen. Suatu perusahaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu kepentingan pemegang saham dengan dividennya dan kepentingan perusahaan dengan laba ditahannya. Di samping itu juga kepentingan bondholder yang dapat mempengaruhi besarnya dividen kas yang dibayarkan. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, jika memerlukan pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan.